Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1291 suami. Namun, untuk berpikir bahwa satu klan dapat menghasilkan begitu banyak ahli formasi Dao dalam sekejap. Ini adalah kekuatan klan naga. Haus darah Amporae tumbuh ke tingkat lain saat dia menghadapi lawannya, bahkan menyebabkan langit biru cerah berubah menjadi merah saat auranya meningkat. Mata orang-orang yang menonton di bawah melebar. Menjadi jelas bagi mereka dalam sekejap bahwa Amporae tidak berencana menunggu salah satu dari mereka keluar. Tangan si cantik terangkat. Telapak tangan halus yang menahan beban dunia mengambil keseluruhan pandangan mereka. Salah satu dari tubuhnya yang ramping menghilang. Tidak, itu tidak menghilang. Itu bergerak ke bawah dengan sangat cepat hingga pemandangan bahkan dari 3 lusin ahli formasi Dao yang berdiri di depannya. Resonansi duniawi, nada pertama. Suara indah Amporae dengan ringan menari-nari di langit saat udara beriak seolah-olah itu adalah kolam air. Gelombang kejut dahsyat mengguncang planet Agios. Pada mulanya terdengar seperti senar kecapi yang jernih dan tajam, dipetik dengan kuat, namun juga sedikit lembut yang merasuki jiwa. Tapi, masalahnya adalah tidak ada kecapi di tangan Amporae. Lebih dari separuh formasi ahli Dao menyelamatkan darah, paling parah dan jatuh dari langit hanya untuk meninggalkan 8 tetua. Kapan klan Agios mereka pernah diremehkan sejauh ini? Ikuti novel saat ini di novelb.com. Namun, jika Anda bertanya kepada Amporae bagaimana perasaannya tentang hal itu, dia akan menjelaskan bahwa dialah yang tidak dihormati. Dia menantang klan mereka, namun mereka berani mengirimkan ampas yang baru saja masuk ke wilayahnya. Mereka meminta untuk dipermalukan. Amporae adalah ahli formasi Dao tahap keempat. Artinya, dia telah melompati daerah aliran sungai untuk memasuki alam Dao tengah. Namun, mereka mengirimkan 28 ahli ranah Dao rendah, dan 8 ahli ranah Dao menengah bahkan bukan yang pertama. Ini jelas-jelas merupakan penghinaan, jadi dia berpikir seperti itu. Resonansi duniawi, nada kedua. Jari kedua Amporae menusuk ke bawah. Kilau cahaya yang keluar darinya tampak mengingatkan pada tombak Ki. Dunia bergemuruh sekali lagi dan planet di bawahnya retak meskipun kekuatan Amporae sangat terkendali. Gelombang udara yang mirip dengan tsunami besar udara menimpa 8 anggota yang tersisa. Mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memasuki wujud naga mereka sebelum hati mereka hancur berkeping-keping. Jika seseorang harus membandingkan pemahaman resonansi, Dion adalah janin yang belum lahir sementara Amporae dapat dianggap sebagai dewi dari domain ini. Sampai pada titik di mana dunia sendiri adalah instrumennya. Amporae memandang rendah lawan-lawannya dengan sikap apatis. Meskipun hati mereka telah meledak, vitalitas naga benar-benar luar biasa. Jelas bahwa mereka masih bisa berjuang jika mereka mau. Namun, Amporae tidak berniat membiarkan mereka hidup. Bukan hanya karena dia haus darah, tapi karena membunuh membantu kultivasinya. Tentu saja, ini tidak mirip dengan pencurian budidaya. Sebaliknya, Amporae, sebagai ahli Dao, telah lama membentuk domain sejati. Sebuah hamparan ruang yang bisa dia proyeksikan ke dunia luar tempat dia menjadi mirip dengan dewa. Dibandingkan dengan domain sejati, domain sudo surgawi tidak lebih dari setitik debu. Dulu ketika Amporae membentuk sudonya, dan akhirnya domain aslinya. Dia telah mengambil aspek jalur komposer para musisi dan jalur nafsu pertempuran yang dia terima dari garis keturunan pakal dan garis keturunan malaikat. Perlu dicatat bahwa di kehidupan sebelumnya, sayap ayah Amporae berwarna hitam dan meruncing menjadi merah. Walaupun saat itu hal ini bukan merupakan hal yang penting, namun sekarang menjadi hal yang penting. Warna sayap malaikat ini melambangkan semacam jalan. Menteri klan malaikat saat itu kebetulan tumbuh dalam pertempuran, oleh karena itu, sayapnya merespons dengan warna merah. Pada saat itu, Amporae menekan garis keturunannya. Setelah kalah dari Luna dengan cara yang menurutnya wajar, Amporae mengubah sifat liarnya agar sesuai dengan Luna yang lebih wanita. Percaya bahwa inilah tipe wanita yang lebih dicintai tunangannya. Idenya ini mendekati obsesi, sehingga membuatnya berkembang di sepanjang jalan suci. Benar-benar sebuah ironi dari semua ironi. Namun, dalam kehidupan ini, Ibu Amporae adalah seorang wanita lemah yang sudah lama meninggal. Pada akhirnya, dia bangkit di dunia persilatan yang haus darah. Dengan cara ini, sifat aslinya bersinar, memungkinkan dia untuk memahami apa sebenarnya arti menjadi Amporae. Beruntungnya, dalam hidup ini, tidak ada Luna yang bisa memanipulasi pikiran suaminya. Dan, seperti sebelumnya, Amporae menunjukkan sifat gagah beraninya. Sayap putih melambangkan malaikat surga. Sayap hitam adalah representasi dari malaikat neraka. Namun, masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Judul-judul ini terdengar seperti yang satu bagus dan yang lainnya buruk, tetapi kenyataannya judul-judul tersebut hanya mewakili sebuah jalan. Malaikat surga adalah ahli jalur energi.
Energi alam mencintai dan memberkati mereka. Malaikat neraka adalah ahli jalur tubuh. Tubuh mereka memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar. Tentu saja, dengan tingkat bakat yang dimiliki malaikat, mereka dapat mengabaikan jalur yang telah ditentukan sebelumnya jika mereka memilih demikian dan tetap menjadi ahli yang mengguncang dunia. Namun, melakukan hal ini berarti mengabaikan keunggulan bawaan mereka. Lalu ada emas. Ya, itu masalah lain kali. Lalu, apa maksudnya memiliki sayap merah? Ini adalah jalur darah dan pertempuran. Jenis yang jauh lebih sering terjadi pada malaikat bersayap hitam, tapi masih mungkin terjadi pada malaikat bersayap putih. Semakin ganas warna merah sayapmu, semakin jauh kamu terjatuh ke jalan ini. Sementara di kehidupan terakhirnya, ayahnya telah menenggelamkan separuh sayapnya ke dalam warna merah darah, masih belum diketahui seberapa jauh Amporae telah pergi. Bagi semua orang kecuali dirinya sendiri. Sederhananya, jika sayap Amporae muncul, kemungkinan besar kematian adalah satu-satunya jalanmu. Orang lain yang mengetahuinya sudah lama meninggal. Pada saat itulah Damaris melesat ke udara, wajahnya yang cantik memerah karena marah. Tetap saja, sebagai seorang surgawi, kecantikannya jauh lebih rendah daripada Amporae, tapi kesadaran seperti itu hanya membuatnya semakin marah. Tetap di tanganmu, tetua kita yang lebih kuat tidak ada di sini saat ini. Damaris berkata dengan gigi terkatup. Dia benar-benar mempunyai setengah pikiran untuk menyerang saat ini, tapi itu sungguh bodoh. Jari ketiga Amporae berhenti, pandangan sekilasnya menyebabkan tubuh Damaris menggigil tak terkendali dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mengapa kecantikan seperti itu membuatnya merasa seolah-olah sedang berjalan ke dalam neraka yang paling dalam? Di mana mereka? Amporae bertanya dengan ringan. Alis Damaris berkedut. Sepertinya Amporae sudah tahu bahwa mereka tidak ada di sini, tapi tidak tahu persis di mana mereka berada. Faktanya adalah ini bukan kunjungan klan Amporae yang pertama. Tentu saja, dia mengabaikan klan yang lebih kecil dan hanya menuju klan Raja Dewa. Namun, tidak ada satupun eselon atas mereka yang sebenarnya ada di sana. Sebelumnya, dia tidak repot-repot bertanya dan hanya membunuh secara sembarangan sebelum melanjutkan, tapi dia merasakan aura aneh yang familiar di sini yang mengurangi niat membunuhnya. Jadi, dia memutuskan untuk memberi gadis kecil ini kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Lelang Sapientia akan segera berlangsung sehingga kuadran terluar akan menuju ke sini. Pemimpin dari berbagai klan dan sekte memutuskan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membicarakan tentang pembukaan medan perang kuno berikutnya juga, jadi berbagai rombongan juga ikut serta. Berkumpul sekarang, Damaris menjelaskan dengan enggan. Lelangnya tidak akan berlangsung minimal setengah dekade lagi, kata Amporae ringan, mengapa mereka pergi sekarang? Damaris mengertakkan gigi, akhirnya marah pada sesuatu yang tidak bernama Amporae. Para klan bintang itu sangat sombong. Mereka ingin semua orang berkumpul di kuadran mereka untuk rapat, tapi mereka tidak akan membuka formasi teleportasi di sudut menara epistemik. Jadi, semua orang terpaksa mengambil jalan jauh. Bahasa. Bagaimana bisa seorang putri menjadi mulut pispot seperti itu? Zaire, yang melayang ke udara bersama Lila, menggoda. Pandangan Amporae beralih ke para pendatang baru ini, menyebabkan Zaire yang sebelumnya biasa-biasa saja gemetar. Kamu adalah sahabat binatang suamiku? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1292 tak terkalahkan. Kamu benar-benar, Zaire membeku. Secara teknis, dia dan Dion memang memiliki hubungan seperti itu. Jiwa mereka menyatu ketika Zaire masih sangat muda. Bagi istri Dion, hal ini mudah dilihat karena jiwa mereka juga menyatu dengan jiwa Dion. Tapi, siapa sangka wanita ini benar-benar istri Dion. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dengan lambaian tangannya, Amporae menghilang bersama Damaris, Lila, dan Zaire. Hai, teriak Damaris saat menyadari mereka telah memasuki ruang singgasana istana. Amporae bahkan telah duduk di singgasana yang diperuntukkan bagi kakeknya. Apakah dia menghormati mereka sama sekali? Ditambah lagi, kenapa dia membawa mereka ke sini seolah dia mengundang mereka ke rumahnya? Kamu istri kakak laki-laki? Lila berkata dengan mata cerah. Damaris gemetar mendengar kata-kata ini. Apakah langit telah terbalik menjadi bumi di bawah kaki mereka? Bagaimana mungkin seorang suci memiliki seorang Dao jenius sebagai istrinya? Adalah satu hal bagi seorang jenius dari klan besar untuk mengambil beberapa wanita formasi Dao yang lebih lemah sebagai mainan. Di satu sisi, budidaya ganda dengan seorang ahli Dao akan sangat bagus untuk budidaya mereka, dan di sisi lain, ahli Dao akan menukar sedikit martabatnya sebagai seorang ahli dengan imbalan sumber daya untuk ditingkatkan. Seseorang harus memahami bahwa mengambil satu langkah pun di alam surga seperti naik melewati surga, apalagi melakukannya di alam Dao. Beberapa orang jenius yang lebih lemah bersedia melakukan pertukaran ini. Tentu saja, harus dikatakan juga bahwa hanya klan dengan akar yang kuat yang bisa melakukan ini.
Jika orang suci atau makhluk surgawi biasa mencoba melakukan kultivasi ganda bahkan dengan ahli dao terlemah yang pernah ada, mereka akan meledak dan mati. Satu-satunya cara untuk menghindari hal ini adalah dengan memiliki teknik budidaya ganda tingkat atas yang dapat mengontrol aliran energi. Namun, jelas Amporae tidak termasuk dalam kategori ini. Tidak hanya dia benar-benar jenius, dia juga sering bepergian, menantang naga sendirian. Jelas sekali dia bisa mengumpulkan sumber dayanya sendiri. Atau, jika dia menginginkannya, curi sumber daya. Dia tidak perlu menjual dirinya sendiri. Jika dia tidak menjual dirinya sendiri, maka satu-satunya penjelasan adalah bahwa seorang suci telah merebut hati seorang wanita yang haus darah. Mustahil, kamu adalah lila kecil, niat membunuh Amporae akhirnya hilang. Saat ini, dia seperti Dewi Suci yang tersenyum pada mereka. Hati Zaire berdebar kencang, kapan dia pernah melihat keindahan seperti itu? Tapi, dia membayar harga yang harus dibayar. Itu istri kakakmu, tahan dirimu. Lila menegur. Akhirnya, dia menoleh ke arah Amporae sambil tersenyum manis. Ya, aku Lila. Damaris mendengus. Tidak disangka kamu akan menjadi pendamping manusia binatang. Kamu benar-benar mengolok-olok ras naga kami. Haruskah aku menjadikanmu hewan peliharaanku? Suara Amporae memenuhi telinga Damaris, membuatnya menggigil sekali lagi. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, jangan berpikir kamu bisa menghentikanku untuk bunuh diri. Damaris meraung, sisik kristal ungu, merah muda, dan biru bermekaran dari kulit lembutnya saat dia bersiap untuk bertransformasi. Baru setelah Lila meraih lengannya, dia menjadi sedikit tenang, namun kemarahan masih terlihat jelas di antara alisnya. Kamu pikir kamu bisa menindasku hanya karena kamu sudah berkultivasi lebih lama? HMPH, Damaris mendengus. Amporae hanya menanggapinya dengan senyuman ringan. Perbedaan antara umurmu dan umurku sama dengan perbedaan antara umurmu dan umurnya. Nafas Damaris tercekat di tenggorokannya saat wajahnya memerah. Pembohong, Zaire mulai tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh ke tanah. Karma benar-benar hal yang indah. Amporae tidak berbohong satupun. Zaire baru berusia 25-30 tahun. Damaris sekitar 90-100. Tapi bukankah Amporae baru berusia 150 tahun? Agak terlalu munafik baginya untuk memukuli Zaire begitu saja, namun mengeluh tentang Amporae. Selain itu, Amporae juga telah menyia-nyiakan waktu sekitar 20 tahun dalam uji cobanya sendiri. Hanya saja ini terjadi lebih dari 1,2 juta tahun yang lalu, jadi peringkatnya telah diatur ulang dan namanya dihapus. Sekarang Amporae mengetahui hubungan antara Zaire dan suaminya, dia akan melindunginya. Dia juga tidak akan membiarkan Damaris meremehkannya. Pria yang dipilihnya tidak akan pernah menjadi batu loncatan bagi orang lain. Kakak ipar, kenapa kamu membawa kami ke sini? Lila bertanya dengan penuh minat. Oh, Amporae memandang ke arah Lila dengan penuh minat. Tidak bisakah kamu membaca pikiranku? Lila sedikit tersipu. Meski bisa, kita baru saja bertemu. Selain memastikan apakah kamu berbohong atau tidak, aku tidak akan mengorek lebih jauh. Begitu, Amporae dengan ringan menepuk lengan sisa singgasana. Tampaknya True 4 tidak dibatasi oleh pengembangan target mereka. Ini akan sangat berguna bagi Dion untuk menstabilkan kerajaannya. Hingga saat ini, dia harus membatasi semua orang karena takut akan timbul masalah. Namun hal ini hanya akan menghambat pertumbuhan mereka. Namun, jika dia memiliki seseorang yang dia percayai seperti Lila di sisinya, dia bisa memberikan kebebasan kepada semua orang dan kemudian menyingkirkan pengkhianat dengan kemampuannya. Awalnya, Amporae memulai, aku datang ke negeri Drago Kilin hanya untuk melontarkan semangat. Namun, sekarang setelah aku tahu tentang konferensi ini, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku akan pergi dan kalian berdua akan mengikutiku. Zaire kecil, peranmu adalah membangun hubungan antara kerajaan suamiku dan binatang surgawi. Lila kecil, peranmu adalah mengetahui niat orang-orang yang muncul, kamu akan membantuku. Sedangkan aku, senyum Amporae mencerahkan ruangan sekali lagi. Anggaplah aku sebagai kekuatan kita. Binatang surgawi, tapi, Zaire ragu-ragu, bahkan sampai saat ini, dia tidak pernah memperjelas silsilah rusa surgawinya. Hanya eselon atas dari klan iblis Kilin yang menyadarinya. Jangan khawatir, ini selalu menjadi niat suamiku. Jika tidak, dia tidak akan muncul bersama keempat bayi binatang itu sama sekali. Dia ingin menetapkan preseden berdarah. Aura merah membuat ketiga orang di aula menggigil sekali lagi. Dion belum tahu tentang konferensi ini. Seandainya dia akan melakukan gerakan yang sama seperti yang dilakukan Amporae untuknya. Kerajaannya perlu debut ke dunia dengan front yang kuat. Mereka terlalu tertutup sampai sekarang. Untuk monster tua yang memahami jalan dunia, mereka akan segera terlihat. Mereka membutuhkan dunia persilatan untuk percaya bahwa mereka tidak terkalahkan sampai mereka benar-benar dikalahkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1293 waktu.
Baru berminggu-minggu kemudian, Dion merasa dia akhirnya bisa pingsan dan mengatur napas. Saat ini, fase kedua hanya tinggal beberapa hari lagi, namun dia telah membuang banyak waktu untuk melawan kera terkutuk ini. Namun, jika rencana Dion diperhitungkan, tidak dapat dikatakan bahwa ini bukanlah penggunaan waktunya yang berguna. Dengan banyaknya manfaat yang telah dia peroleh dari dunia mistik ini, itu sangat berharga. Setelah beberapa jam memulihkan diri, sesuatu yang biasa dia lakukan secara alami alih-alih mengandalkan pil penyembuh, dia dengan cermat mengumpulkan beberapa lusin mayat binatang seperti yang dia lakukan pada harimau iblis. Pertama, dia memisahkan darah ke dalam tong-tong berdasarkan kemurniannya. Kemudian dia dengan hati-hati membedah kulitnya dan menyisihkan dagingnya untuk dikonsumsi. Akhirnya, dia menyimpan tulang dan sumsumnya untuk digunakan di masa depan. Setelah dia puas, Dion mulai mencari harta karun yang mungkin disembunyikan suku ini. Dia mendapat banyak keuntungan dari kebanggaan Blue Flame Demon Tiger, jadi dia berharap suku kera berkulit berliannya tidak mengecewakannya. Kakak, apakah kita melakukan semua ini demi harta mereka? Bibi bertanya. Pemandangan seorang gadis berusia 3 tahun yang mengangkat alisnya dengan cara yang sangat dewasa sungguh menggemaskan sehingga Dion mau tidak mau mengangkat dan mencubit pipinya. Sejujurnya, ini sangat masuk akal. Harta karun yang dilindungi oleh kebanggaan dan suku binatang kelas transenden pasti sangat bagus. Namun, Bibi merasa bahwa ini bukanlah tujuan Dion yang sebenarnya. Darah harimau iblis dan kera berlian akan sangat berguna bagi Sen dan Shell. Kemampuan tempur mereka pasti akan meningkat bersama mereka. Jelas Dion. Harus dikatakan bahwa Celestial Beast adalah nenek moyang dari hampir semua spesies terkait yang termasuk dalam lingkup mereka. Ini masuk akal mengingat mereka termasuk binatang paling purba. Sederhananya, pada suatu saat, harimau iblis bercabang dari garis keturunan harimau surgawi yang encel, sedangkan kera intan bercabang dari garis keturunan kera surgawi yang encel. Pada dasarnya, semua kemampuan mereka tersembunyi di dalam potensi Sen dan Shell. Jika garis keturunan sahabat binatangnya berada pada puncaknya, tidak ada gunanya melakukan ini. Seekor binatang tingkat tertinggi yang menelan darah binatang tingkat transenden hampir tidak berguna. Namun, hal tersebut tidak terjadi saat ini. Karena sahabat binatangnya hanya memiliki akses ke sebagian kecil dari kemampuan garis keturunan mereka. Melengkapi mereka dengan garis keturunan pada atau mendekati kemurnian mereka saat ini hanya akan membantu mereka. Jika Dion memberi mereka cukup banyak garis keturunan ini, garis keturunan surgawi mereka dapat berkembang menjadi sesuatu yang sama sekali baru, bahkan mungkin melampaui masa lalu. Satu-satunya masalah dengan rencana Dion adalah betapa sulitnya menemukan garis keturunan seperti itu, terutama untuk Lin dan Bibi. Meskipun makhluk mirip kucing dan kera bukanlah hal yang langka, hal sebaliknya terjadi pada makhluk mirip rusa dan kura-kura. Bagi rusa, Dion hanya bisa memikirkan Kilin. Garis keturunan mereka sangat mirip, itulah sebabnya kelahiran Zaire dari iblis Kilin dan rusa surgawi menghasilkan evolusi yang begitu kuat pada garis keturunan adik laki-lakinya. Sejujurnya, Dion hanya perlu berburu di tanah Drago Kilin untuk membantu Bibi. Tapi, membantu Lin itulah yang benar-benar membuatnya pusing. Oh, keempat bayi binatang itu mengerti dan segera menjadi bersemangat. Sebagai binatang buas, naluri bawaan mereka menjadi lebih kuat, jadi reaksi mereka sudah bisa diduga. Dion mengangguk. Setelah kita selesai mengumpulkan semua yang bisa diperoleh di sini, saya akan pergi ke tempat tertutup untuk meramu beberapa pil. Setelah itu, kita akan menggunakan menara untuk mengembangkan garis keturunan Sher dan Sen. Sher dan Sen gemetar kegirangan. Meskipun garis keturunan masing-masing sudah kuat, keduanya tidak memiliki pertahanan. Dengan mewarisi garis keturunan harimau iblis dan kera intan, mereka pasti akan menyelesaikan masalah ini. Mereka mungkin bisa menjadi raja dengan tingkat transenden puncak setelah ini. Seperti yang diharapkan, wilayah suku kera intan tidak mengecewakan. Pertama, pohon paling gelap memiliki inti logam yang dimakan Little Rain sampai kenyang. Saat ini, orang-orang kecil itu sudah mendekati kecakapan tempur seorang ahli Dao semua meskipun ukuran tubuhnya ramping. Tidak lama setelah membiarkan Little Rain berlari bebas sepuasnya, Dion menemukan hutan kecil dengan sekitar 2 lusin pohon tersembunyi jauh di dalam hutan logam. Ini adalah buah pulsa emas, kata Dion dengan mata berbinar. Kualitas buah spiritual ini ditentukan oleh lingkaran cahaya yang mengelilinginya, yang dikenal sebagai denyut nadi. Selama beberapa lusin tahun pertama kehidupannya, denyut nadi ini akan berwarna hitam dan berkelas praktisi. Setelah beberapa ratus, denyut nadinya akan menjadi perunggu dan tingkat master. Setelah beberapa ribu, itu akan menjadi perak dan kelas Grandmaster. Akhirnya, setelah puluhan ribu tahun, denyut nadi akan menjadi warna emas dan melampaui tingkat komet. Beberapa di antaranya bahkan 9 buah pulsa. Senyum Dion semakin lebar. 9 pulsa mewakili 90.000 tahun. Ini berarti beberapa di antaranya hampir menembus lapisan berikutnya.
Bagian terbaiknya adalah pohon nadi ini telah matang selama jutaan tahun. Ini berarti bahwa buah apapun yang dilahirkannya akan segera menjadi salah satu tingkatan denyut emas. Ada 29 buah pulsa, beberapa ratus 8 pulsa, sedangkan beberapa ribu sisanya berkisar antara pulsa pertama dan ketujuh dengan pulsa pertama adalah yang paling sering. Tetap saja, ini adalah harta surgawi untuk penyempurnaan tubuh yang seharusnya sudah lama punah. Dion meluangkan waktu, mencabut semua dari 20 pohon lebih. Itu adalah tugas padat karya mengingat masing-masing berdiri setinggi lebih dari 10 meter dan tenggelam 2 kali lipat tingginya ke dalam tanah, tetapi Dion menganggap semuanya sepadan. Setelah dia selesai, dia menempatkan semuanya ke dalam dunia batinnya. Proses ini jauh lebih cepat mengingat dia adalah dewa luar angkasa. Hanya dengan berpikir, seolah-olah pohon nadi selalu ada di sana. Dion cukup senang dengan temuan ini. Jika dia mengolahnya menjadi pil dengan booster yang tepat, satu buah nadi emas dapat menambah sebanyak 100.000 jin pada berat yang mampu dia tanggung saat ini. 9 buah pulsa emas ketika dimurnikan bisa memberinya sebanyak 10 juta jin. Bagi manusia lainnya, tubuh mereka akan meledak. Tetapi bagi Dion yang memiliki tubuh berlian titan, itu adalah harta karun dari surga. Dengan buah-buahan ini, dia dapat menjamin bahwa fondasi sahabat binatangnya akan sempurna sebelum melanjutkan untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Bagian terbaiknya adalah perkiraan ini hanya mengasumsikan kemurnian pil 100%. Jika Dion melampaui ini saat mencapai alam satu dengan diri dari pil ini, ada kemungkinan bahwa dia dapat melipat gandakan efeknya seperti yang dia lakukan dengan pil kebangkitan konstitusinya. Dion mengetahui manfaat dari meramu apa yang disebut pil berdering, ini karena ada batasan manfaat yang dapat diperoleh seseorang dengan meminum pil yang sama berulang kali. Inilah sebabnya mengapa pil dengan kemurnian lebih tinggi jauh lebih mahal daripada pil yang kurang murni. Lin, Dion tiba-tiba memanggil, mendongak ketika pohon terakhir memasuki dunia batinnya. Madeline sekali lagi tidur di pelukan Dion, jadi balita itu mengikuti di sekitar kaki Dion. Mendengar panggilan Dion, Lin mendongak dengan matanya yang cerah dan cerdas. Apakah kamu punya ide tentang binatang apa yang bisa meningkatkan garis keturunanmu? Setelah berpikir lama, Dion menjadi bingung. Dia tidak tahu tentang binatang mirip kura-kura tingkat tinggi lainnya. Jika itu yang terjadi, Dion hanya perlu mengandalkan tong darah surgawi yang dimilikinya. Namun, dia merasa bahwa mengandalkan darah surgawi yang sudah diencerkan tidak akan memberikan efek seperti yang dia cari. Sementara sisa darah surgawi dari binatang surgawi yang sudah punah masih bermutu tinggi, karena klan harimau, rusa, kura-kura dan kera surgawi masih bertahan sampai sekarang. Tong mereka adalah yang paling encer. Jadi, itu tidak akan banyak membantu bagi Lin yang darahnya telah dimurnikan secara ekstrim oleh Dion. Lin berkedip, berpikir sejenak. Keturunan nenek moyang saya banyak yang bersifat jinak, jadi kami seringkali menjadi orang pertama yang mengalami tragedi. Aku tahu bahwa para elf pernah memiliki kura-kura dunia sebagai pendamping binatang bagi ratu mereka. Namun, keturunan kita itu menjadi alat transportasi yang dimuliakan. Mereka menggunakannya sebagai sebuah pulau dan membangun kerajaan mereka di punggungnya. Dia kemungkinan besar mati ketika elf kuno yang asli telah jatuh, kata Lin perlahan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1294 saya mengerti. Begitu, Dion mengusap kepala gadis kecil itu. Tidak apa-apa, aku akan memikirkan sesuatu. Jika tidak di sini, maka aku yakin dunia konstitusiku akan memiliki sesuatu yang mampu membantumu. Klan hamster surgawi saya mampu menyempurnakan garis keturunan kami ke tingkat yang lebih tinggi dengan menggunakan bahan yang memiliki aura kuno tingkat tinggi. Yang kecil tiba-tiba berkata, aura kuno, bahan-bahan yang memiliki sejarah yang panjang dan luas, terutama jika bahan-bahan tersebut bukan berasal dari zaman kita saat ini. Memiliki jalur sejarah yang sangat padat yang akan melekat pada bahan-bahan tersebut. Hal ini secara pasif dapat membantu kita memperkuat diri kita sendiri. Yin kecil menjelaskan. Maksudmu Lin mungkin bisa meningkat dengan cara yang sama? Dion bertanya dengan ekspresi skeptis di wajahnya. Celestial Turtle adalah yang paling dekat dengan kita, Celestial Hamster, dalam hal kemampuan. Jalur kebijaksanaan mereka tidak jauh berbeda dengan jalur waktu kita. Hanya saja salah satu dari kita berusaha menggunakan masa lalu untuk menempa masa depan, sementara yang lain berusaha untuk menggunakan masa lalu untuk menempa masa depan. Sementara yang lain berusaha untuk menggunakan masa lalu untuk menempa masa depan, sementara yang lain berusaha untuk menggunakan jalan untuk pencerahan batin mereka. Yang harus kita lakukan hanyalah mengajari Lin metode menyerap aura kuno dan dia akan melihat peningkatan besar juga. Tapi, kemampuannya akan terbatas karena afinitas waktunya tidak setinggi kita. Dion mengangguk. Meski si kembar menjelaskannya seperti ini bisa menjadi peluang besar bagi Lin. Si kembar tidak melihat perubahan drastis apapun dalam diri mereka. Tetapi mereka sudah berada di puncak kelas tertinggi.
Dion tidak pernah khawatir untuk meningkatkan garis keturunan mereka karena mereka tidak membutuhkannya. Namun, jika Linlin menggunakan metode seperti itu dari tingkat transenden, peningkatannya akan sangat pesat. Bagus. Kalau begitu sudah beres. Aku akan mempercayakan Linlin pada kalian berdua. Dion tersenyum, melanjutkan perjalanannya melewati hutan. Dion akhirnya tidak menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada pohon nadi, tapi dia tetap puas. Selama beberapa hari berikutnya, Dion melanjutkan perjalanannya mengelilingi dunia mistik. Ia berhasil menemukan beberapa bibit yang suatu saat akan berkembang menjadi tanaman setingkat komet. Dia percaya bahwa Ellie akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik daripada dirinya. Selain itu, dia lebih mengandalkan Little Rain untuk menemukan mineral berharga. Dengan keberuntungannya, dia menemukan deposit batu timeless dan spaceless lainnya. Dia curiga Little Rain telah melihat betapa bahagianya dia terakhir kali mereka menemukan simpanan tersebut dan berusaha keras untuk menemukannya lagi. Dia benar-benar anak yang baik. Akhirnya, fase kedua dimulai. Mulai sekarang, tidak aman lagi menjelajahi tanah. Senyuman merekah di wajah Dion, bukti kebahagiaannya. Sambil menggendong istrinya, dia duduk di ruang singgasana salah satu kastil langit yang dia ambil sebagai miliknya, menyaksikan kehidupan beberapa pil bermekaran di hadapannya. Setelah berpikir beberapa lama, Dion memutuskan untuk meninggalkan 29 buah pulsa ke samping. Karena mereka hampir berevolusi ke tingkat bulan, dia tidak tega menggunakannya sekarang. Sebaliknya, dia memilih buah yang lebih kecil. Berdasarkan perhitungan Dion, jin berat yang diberikan oleh buah pulsa ini akan bertambah 100.000 untuk setiap tambahan pulsa, hingga pulsa kelima. Setelah itu, pulsa ke-6 akan menghasilkan 1 juta jin, pulsa ke-7 akan menghasilkan 2.500.000 jin, pulsa ke-8 akan menghasilkan 5 juta jin, dan terakhir, pulsa ke-9 akan menghasilkan 10 juta jin. Pada saat ini, berat Dion mendekati 11 juta jin. Ini adalah beban yang bisa dia gunakan dengan santai sebagai miliknya tanpa banyak kekurangan. Namun, dia baru mencapai batas ini setelah lebih dari 50 tahun berlatih, jadi sudah jelas betapa berharganya buah-buahan ini. Jika seseorang melakukan perhitungan, seseorang akan menyadari betapa besarnya harga yang diperlukan Dion untuk mencapai potensi puncak konstitusinya. Saat ini, Dion berada di ranah sutra mawar perunggu. Berat dasar dunia ini adalah 10.000 jin, namun batas atasnya adalah 1.000.000 jin. Agar Dion mencapai ranah sutra mawar perak, dia masih harus melipat gandakan penantiannya saat ini hampir 100x. Masalahnya adalah pil ini hanya efektif hingga 3 kali. Oleh karena itu, Dion tidak mungkin menggunakannya sampai dia mencapai batas atas ini karena akan memberikan keuntungan yang semakin berkurang. Namun, Dion memiliki sedikit celah dalam hal ini. Pil yang dibuat oleh denyut tertentu akan dikenali sebagai pil yang sepenuhnya baru. Itu mirip dengan apa yang mungkin dilihat pada seorang pecandu narkoba. Jika potensi obat yang diminum meningkat, maka tingginya akan terus meningkat pula. Jika Dion memulai dengan pil 9 denyut, pil yang lebih rendah akan kehilangan efektivitasnya. Namun, jika dia memulai dengan buah pulsa, lalu terus meningkat, dia akan memaksimalkan manfaatnya. Begitu Dion mencapai ambang 1 miliar jin. Bahkan ahli formasi Sudo Dao pun harus menganggapnya serius. Tidak lama kemudian Dion mengumpulkan 8 set 15 pil. Namun, apa yang disebut jangka waktu singkat ini sebenarnya adalah beberapa bulan. Bahkan bagi Dion, membuat begitu banyak pil tingkat komet akan memakan waktu cukup lama. Meski begitu, senyuman di wajahnya tidak pernah pudar. Dia merasa sangat santai. Dari 120 pil ini, 4/5-nya ditujukan untuk bayi binatang buas. Mengetahui hal ini, Dion sengaja tidak melampaui kesempurnaan pil ini. Meskipun dia yakin dia bisa menangani pil 3 cincin kaliber ini, kehalusan tubuh bayi binatang itu masih kurang. Setelah memperingatkan makhluk surgawi untuk berhati-hati, Dion mengirim mereka pergi sendiri. Rintangan ini adalah rintangan lain yang harus mereka lewati sendirian. Pada akhirnya, Dion sekali lagi duduk di ruang singgasana dengan 24 pil di hadapannya. Apakah aku gila? Dion berpikir sambil tersenyum pahit. Ya, gumaman ringan Madeline membuatnya sedikit lengah, tapi itu membuat kepahitan senyumannya memudar terbawa angin. Setelah lebih dari setengah tahun masa pemulihan, Madeline tampak jauh lebih baik. Meski kulitnya masih sedikit keriput dan sebagian besar rambutnya masih beruban, perbedaannya tetap bagaikan langit dan bumi. Mengonsumsi begitu banyak pil penghalus tubuh, terutama yang diperkuat sebanyak 3 kali, hanyalah tindakan masokis, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Madeline berkata sambil tersenyum ringan, bersandar di dada Dion. Sepertinya dia tidak punya niat untuk menghentikannya, jadi Dion hanya membelai rambutnya, membiarkannya tertidur sekali lagi. Dion menghela nafas. Madeline benar. Jika dia hanya meminum pil dari denyut pertama hingga kelima, menurut perhitungannya, setelah memperhitungkan bahwa pil tersebut diperkuat sebanyak 3 kali.
Dia akan menambah berat 13.500.000 jin pada dirinya sendiri dalam sekejap. Perlu dicatat, bahwa penambahan bobot ini hanyalah cara Dion untuk mewakili peningkatan kehalusan tubuhnya. Jelas sekali, tidak semua orang yang meminum pil ini akan menambah berat badannya, hal itu unik bagi konstitusi Dion. Sebaliknya, cara yang tepat untuk melihat sesuatu adalah dengan membayangkan tubuh Dion menjalani pelatihan yang membutuhkan waktu 50 tahun untuk diakumulasikan dalam beberapa saat. Dia akan berubah dari 11 juta jin menjadi 24.500.000 jin dalam sekejap. Jika Anda memperhitungkan pil 6, 7, dan 8 pulsa juga, ada tambahan 76.500.000 jin yang harus diperoleh. Diterjemahkan secara harfiah, ini seperti Dion berlatih selama 500 tahun di Chaos Universe. Dion mengingat dengan sangat jelas rasa sakit saat bangun dari keadaannya yang seperti binatang buas. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan rasa sakit yang berlipat 10 kali lipat. Namun, dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Jika perhitungannya benar, setelah meminum 8 pil denyut nadi terakhir, ia akan mencapai 101 juta jin. Ini hanya lebih dari 100 juta jin yang dia perlukan untuk memasuki kembali dunia konstitusinya. Sesuatu memberitahunya bahwa memiliki kemampuan ini akan sangat berguna di masa depan. Jadi, tanpa ragu, Dion mengertakkan gigi dan menelan pil pertama. Saat itu mencapai perutnya, seolah-olah ada bom atom yang meledak di dalam dirinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1295 kebingungan. Di dalam sangkar logam penghisap esensi, Hela dan putra suci pertama masih terbaring, sekarang kehilangan sebagian besar energi mereka. Mereka tidak pernah merasa begitu lemah dalam hidup mereka. Sialnya bagi mereka, Dion lupa memeriksa jebakannya setelah dia kembali dari Chaos Universe, sehingga mengakibatkan adegan ini. Ini jelas merupakan penyiksaan jenis baru. Bukan saja mereka tidak bisa berkultivasi, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghabiskan waktu. Jika bukan karena ada manusia lain di hadapan mereka, mereka mungkin akan mulai menjadi gila. Untungnya, mereka juga pejuang bela diri, jadi kekuatan mental mereka melebihi kekuatan manusia. Menurutmu siapa yang memasukkan kita ke sini? Meskipun dia sering disebut putra suci pertama, kenyataannya dia bahkan bukan lagi seorang suci. Nama aslinya adalah Baldric Uidah. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia akan pulang. Dia telah menjalankan misi berbahaya seperti itu. Jika dia tahu bahwa kesetiaannya kepada klanlah yang menyebabkan dia kehilangan prestise dan wanitanya, mungkin dia sudah gila. Baldric telah menunjukkan bakat luar biasa di masa mudanya. Memberinya hak untuk bertunangan dengan putri surgawi pertama, wanita yang sama yang Dion janjikan kepada mantan putra esensi pertama untuk membantu merayu. Sayangnya bagi Baldric, bakat yang ia tunjukkan hanya luar biasa jika dibandingkan dengan klan Uidah di masa lalu. Dengan begitu banyak talenta baru yang bermunculan, semuanya dibina oleh pil kelas atas Dion, matahari yang bersinar sebelumnya telah hilang cahayanya. Dia tidak mengetahuinya sekarang, namun pernikahannya dengan putri surgawi pertama telah dibatalkan. Namun, disinilah dia, masih mempertaruhkan nyawanya demi klannya. Dunia persilatan benar-benar kejam. Apakah itu penting? Ucap Hela lemah sambil bergumam pelan. Dia telah mengganti baju perangnya dan mengenakan jubah yang lebih nyaman. Tapi, ini tidak membuatnya merasa lebih baik. Kita telah mengambil risiko yang tidak seharusnya kita ambil. Klan Ragnorku sudah kehilangan Loki dan Thor, sekarang mereka akan kehilangan Hela juga. Selamat, Loki dan Thor yang hilang? Tentu saja, Baldric tidak mengetahui hal ini. Hilangnya hubungan mereka dengan benih-benih iman adalah rahasia kelas atas. Namun, Hela tidak peduli lagi. Dia telah melakukan terlalu banyak pengorbanan untuk klannya yang terkutuk itu dan lihatlah apa yang dia terima sebagai balasannya. Baldric merenungkan berita itu sebelum tertawa serak. Aku tahu wanita sepertimu tidak akan menyukai cara klannya melakukan sesuatu. Tapi tak kusangka kau akan berubah begitu cepat. Ini baru 4 tahun, bukankah seharusnya kau lebih setia dari itu? Hela mendengus. Bahkan sebelum dia lahir, dia telah bertunangan dengan Loki yang keji. Dia sudah lebih tua darinya selama beberapa dekade, tapi tak disangka bajingan mesum itu akan mulai melecehkannya secara seksual bahkan sebelum dia menumbuhkan rambut. Namun, dia hanya bisa menerimanya. Saat dia melihat peluang untuk menjalankan misi panjang ini, dia langsung melakukannya, tidak ingin berurusan dengan Loki. Faktanya, sebagian besar alasan dia mengenakan baju besi terbuka seperti itu adalah karena itu membuat Loki marah. Dia mengambil kendali apapun yang dia bisa. Saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengetahui bahwa putri surgawi pertama Anda yang berharga sedang tidur dengan pria lain saat ini. Hela mencibir. Dia hampir tidak memikirkan kata-katanya, entah itu karena kemarahannya terhadap pernyataan Baldric, atau betapa lelahnya dia. Namun, siapa yang tahu bahwa Baldric akan memucat mendengar komentarnya yang begitu saja. Baldric sudah merasakan klannya semakin menjauh darinya seiring berjalannya waktu. Sudah sekitar 15 tahun sejak mereka berhenti membalas pesannya.
Setidaknya Hela masih menjadi pemegang benih iman di keluarganya, tapi dia tidak memiliki hal seperti itu. Tentu saja, garis keturunannya masih cukup tebal, itulah sebabnya dia sangat berbakat. Tapi, itu tidak sepenting benih keyakinan. Jika Demon Sage bisa diusir dari klan Pakal demi pengguna benih keyakinan, lalu apa yang dia perhitungkan? Pada akhirnya, terjadi keheningan setelah perkataan Hela, yang berlangsung selama seminggu lagi. Apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita mati di sini? Baldric tiba-tiba bertanya. Tak disangka dua orang jenius seperti mereka akan meledak seperti ini. Setelah ratusan tahun pencobaan dan kesengsaraan, mereka tidak menyerah. Pada saat ini, meskipun Hela dan Baldric tidak dapat mendengarnya karena sifat khusus dari logam tersebut, beberapa suara mendekat. Apa ini? Suara familiar yang Dion kenali sebagai Jenderal Iblis Thaddeus. Ini adalah penjara yang Dion suruh aku bangun di dalam sudut rusa surgawi. Meskipun aku yang membangunnya, Dionlah yang mengatur formasinya. Tandai, ini. Suara ini tidak lain adalah suara Mei Ying. Mengapa kamu ingin aku datang ke sini? Karena, Dion bajingan itu benar-benar kembali namun tidak menyapa kita semua. Aku yakin dia sangat ingin kabur ke kakak Madeline sehingga dia lupa memeriksa penjara meskipun dia bilang dia akan menanganinya. Agar rencananya tidak terhenti, sebaiknya kita periksa apakah memang ada celah atau Dion sedang paranoid. Jika ada, rencananya bisa berjalan lancar. Siapapun di sini mungkin sudah sangat lemah saat ini, tapi tetaplah waspada. Jangan membuat gadis muda lemah sepertiku harus bertarung. Mei Ying menggoda dengan senyum cerah dan indah. Hei, jangan tersenyum padaku seperti itu, kata Thaddeus dengan kewaspadaannya. Dia baru saja berhasil membuat Ronika dan River setuju untuk menikah dengannya, dia tidak membutuhkan godaan Mei Ying untuk menghancurkan hidupnya. Mei Ying hanya terkikik, meraih pintu masuk penjara. Di atas Soul Rending Peak, Amporae perlahan turun bersama Lila, Zaire, dan Damaris di belakangnya. Meskipun dia ingin segera menghadiri konferensi, dia mempertimbangkan perasaan Lila dan Zaire dan mengizinkan mereka datang dan menemui beberapa teman dan keluarga. Adapun Damaris, dia terseret karena Amporae harus mengawasinya. Setidaknya untuk saat ini, hidupnya bukan miliknya sendiri. Ketika Amporae muncul di atas planet Agios, dia menyebutkan namanya sebagai Amporae Sacharo. Dalam keadaan normal, ini tidak berarti banyak. Tapi setelah mengetahui bahwa Lila dan Zaire akrab dengan Damaris dan juga memberitahunya tentang bagaimana kakak laki-laki mereka adalah seorang suci, namun mampu mengalahkannya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Damaris, salah satu dari peristiwa ini saja bukanlah masalah besar, namun, jika digabungkan, semuanya menunjukkan identitas Dion yang sebenarnya. Bukan masalah besar jika hubungan Dion dengan Amporae terungkap, tapi masalahnya adalah hubungannya dengan Zaire dan Lila. Sederhananya, jika Damaris menyebarkan informasi ini tanpa Dion sadari, dia bisa melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya sendiri tanpa disadari. Alis Damaris berkerut, tapi tidak punya pilihan selain menyetujui. Tidak ada seorang pun tersisa di klannya yang cukup kuat untuk melawan Amporae. Meskipun mereka memiliki leluhur eksistensi tinggi dan beberapa ahli formasi puncak Dao yang tidak mau menghadiri sesuatu yang remeh seperti konferensi. Mereka telah mengasingkan diri selama beberapa ribu tahun. Mereka tidak akan keluar hanya untuk menyelamatkannya. Kenapa aku merasakan aura familiar di sini? Saat Damaris melangkah ke Soul Realm Universe, dia merasa sangat nyaman. Sepertinya Feng Shui di sini seimbang dengan sempurna. Dia hampir yakin bahwa ini adalah klan dengan level yang sangat tinggi, sehingga dia tidak dapat memahaminya. Siapa yang tahu bagaimana reaksinya jika dia tahu bahwa ini adalah kuadran peringkat ke-98 saat ini? Namun, dia juga merasakan hal lain. Bukan hanya satu aura naga. Tapi dua, tidak, bukan hanya dua, ada yang ketiga, tapi garis keturunan mereka sangat tertekan bahkan Damaris hampir tidak bisa menangkapnya. Tanpa sepatah kata pun, Damaris melintas di atas sekte. Amporae tidak repot-repot bergerak dan hanya menonton dengan alis terangkat. Pada saat itulah, alis Giralda berkedut. Siapa? Dengan status mantan guru, dia mendapat tempat di sekte dalam, jadi dia diizinkan untuk memindahkan keluarganya bersamanya. Tentu saja, Giralda sendiri juga bisa mendapatkan posisi murid batin, tetapi dia belum pernah membicarakannya dengan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1296 berbohong. Tidak lama kemudian kedua wanita itu berdiri saling berhadapan. Damaris diwarnai dengan keterkejutan dan kebingungan, tapi Giralda tidak bisa menahan air matanya. Keributan dari makhluk surgawi yang menjulang tinggi di atas sekte mereka tanpa mendapat hukuman telah menarik perhatian banyak orang, termasuk Jenderal Iblis dan Delia yang berperut besar. Namun, pemandangan yang mereka lihat sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Jenderal Iblis menyapa Nyonya Sacharo. Saat mereka melihat Amporae, mereka merasakan aura Dion pada dirinya dan segera mengerti. Tampaknya komandan mereka telah mengambil istri lain.
Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa sambil berlutut. Komandan mereka ini benar-benar mampu. Amporae mengangguk pelan, tapi tidak banyak bicara lagi. Dia semakin penasaran dengan interaksi antara Giralda dan Damaris. Sangat gagah berani, orang-orang di sekitar berpikir. Lila kecil, Zaire kecil, apakah itu kamu? Delia yang berperut besar melayang ke udara namun langsung ditopang oleh Ava. Kamu tidak boleh banyak bergerak, Delia. Ava dengan ringan memarahi. Bayinya akan lahir beberapa minggu lagi. Ellie mungkin sudah kehilangan akal sehatnya selama 10 detik ketidakhadiranmu ini. Delia tersenyum ringan dan membiarkan Ava membantunya terbang. Kakak Delia, perutmu besar sekali. Zaire menyeringai Lia, tapi jawabannya adalah sikutan lain dari Lila. Lebih berhati-hati dengan kata-katamu, dia berkata dengan putus asa. Delia terkikik, menggendong kedua pemuda ini seperti seorang ibu yang penuh kasih. Dia sudah lama tidak melihat mereka, dia masih ingat ketika mereka masih balita berpegangan pada kaki Dion. Sekarang lihatlah mereka, terlihat jelas bahwa aura keibuannya semakin meningkat seiring dengan semakin dekatnya hari persalinannya. Dan Anda, Delia berkedip, melihat ke arah Amporae. Dia telah mendengar Jenderal Iblis memanggilnya Nyonya Sacharo, tapi dia hanya mengenal 3 wanita yang menggunakan nama itu. Oh, kamu pasti Amporae, orang jahat itu menemukanmu namun sebenarnya tidak memberitahu kami. Delia tersenyum cerah. Dia sedikit kecewa dengan aura gagah berani Amporae, tapi dia tahu bahwa wanita ini tidak punya niat untuk menyakitinya. Anakmu, kata Amporae ringan. Dia sangat berbakat, selamat. Delia tidak mengerti betapa beratnya kata-kata yang keluar dari mulut Amporae, tapi Lila dan Zaire mengerti. Ini adalah wanita yang mencapai ranah Dao Tengah pada usia 150 tahun, seberapa tinggi standarnya. Namun, Delia hanya tersenyum pahit mendengar kata-kata tersebut. Dia telah berusaha merahasiakan jenis kelaminnya sebagai kejutan terakhir untuk dirinya sendiri. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu dengan seorang ahli di saat-saat terakhir? Amporae sepertinya merasakan bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah dan menjadi sedikit bingung. Lila terkikik, meraih lengannya. Tidak apa-apa, ini hanya kesalahan kecil. Saya minta maaf, Amporae berkata dengan kaku. Tidak masalah. Delia melambaikan tangannya. Dia tidak ingin ada tembok yang dibangun antara dia dan istri kakaknya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, isak tangis 2 wanita menutupi sekte tersebut. Kakak, Damaris terisak seperti bayi, menyebabkan Zaire menunjuk dan tertawa sepuasnya. Sayangnya, hal itu menyebabkan sikutan lain dari Lila. Kami semua mengira kamu sudah mati. Damaris belum pernah bertemu dengan kakak perempuannya ini, tapi naga memang memiliki rasa kekeluargaan yang kuat terlepas dari apa yang dikatakan oleh keadaan kuadran mereka. Ini sudah jelas, Damaris baru berusia 90 tahun atau lebih, tapi Valet, Putri Giralda, sudah berusia lebih dari 200 tahun. Jelas sekali, masalah hilangnya Giralda telah terjadi sebelum Damaris lahir, tapi itu tidak berarti bahwa dia belum pernah mendengar tentang kakaknya yang gagah berani. Saudari, sebelum Giralda diambil alih oleh Sekte Grand Templar, dia telah memutuskan hubungannya dengan kuncinya dan mengizinkannya kembali ke klan Naga Kristal. Karena alasan inilah semua orang mengira dia sudah mati dan juga bagaimana Damaris mendapatkan kuncinya. Ditambah lagi, seperti halnya Infernal Beast, naga tidak menempelkan Soul Jades pada masa mudanya. Tapi, ini dia, Giralda menghela nafas. Setelah mendapatkan kembali kendali atas emosinya, dia mengambil perannya sebagai kakak perempuan dan mulai menghibur Damaris. Setelah memahami bahwa ini semua adalah kesalahpahaman, Jenderal Iblis pergi satu persatu, tetapi Delia tetap tinggal. Ada masalah yang terjadi di Istana Jiwa yang membutuhkan bantuanmu, Lila kecil. Kedatanganmu sangat tepat waktu. Dia berbicara dengan senyum hangat. Seperti ini, semua orang berpisah. Jenderal Iblis kembali ke pelatihan atau peran mereka di akademi. Giralda memperkenalkan adik perempuannya kepada keluarganya, dan Delia serta Ava memimpin Amporae, Lila, dan Zaire ke aula terbesar di Istana Jiwa mereka. Kamu Thor, Hela yang lemah mencoba mengakses apa yang terjadi. Dia telah pasrah pada kematian, tapi tiba-tiba dia ditarik keluar dan dimasukkan ke dalam skenario ini. Saat ini, dia dan Baldric duduk dengan tenang. Mereka bisa merasakan segel pada budidaya mereka, tetapi paling tidak, mereka tidak lagi merasa seperti sedang sekarat. Kamu, Baldric sendiri tertegun, karena di hadapannya duduk seorang pemuda yang bahkan belum lahir ketika dia pergi. Dia langsung tahu bahwa ini adalah saudara kandungnya. Tapi, bagaimana adik laki-lakinya memiliki landasan dan kultivasi yang lebih dalam dari dirinya? Aku belum cukup baik untuk menjadi putra surgawi kelima, kakak. Tapi aku akan segera menjadi putra surgawi kelima. Namaku Drafil. Drafil tak lain adalah pemuda yang memimpin para jenius Ueda untuk melawan Dion setelah dia terbangun dari komanya.
Tapi, dia akhirnya disegel untuk melakukan perintah Dion. Meski begitu, selama bertahun-tahun, Drafil mulai menghargai peran ini. Jika bukan karena Dion, bagaimana dia bisa memasuki alam surga begitu cepat? Membandingkan ramuan pil Uidah dengan ramuan Dion seperti membandingkan racun dengan obat surgawi. Dion berada di level lain. Dia secara pribadi mengangkat 1 dari 10 dari mereka dari belakang sana menjadi surgawi hanya dalam 30 tahun. Ya, semuanya kecuali KXHN yang dengan sengaja menekan budidayanya demi rencana Dion. Konon, KXHN memiliki akumulasi bertahun-tahun sekarang. Kemungkinan besar, ia tidak memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk bisa membersihkan alam suci. Ditambah lagi, dengan Abraham yang kini bergabung dengan barisan mereka, sebuah bakat yang akan jauh melampaui mereka tanpa Dion, fondasi mereka bisa dikatakan tidak tergoyahkan. Berhenti berbicara olahraga, Baldric meraung marah. Gelar putra dan putri surgawi selalu diperuntukkan bagi para surgawi tinggi dan puncak. Bahkan jika Anda telah memasuki alam surgawi, Anda masih memiliki ratusan bahkan ribuan tahun lagi untuk mencapai tingkat itu. Bisakah kamu benar-benar mengukurku dengan standar lamamu? Kakak, Drafil bertanya dengan sikap yang begitu tenang sehingga Baldric membeku sepenuhnya. Pada saat itulah, Delia memimpin ketiganya masuk. Keduanya dulunya, dan masih bisa dianggap sebagai anggota inti klan Ragnar dan Uidah. Delia menjelaskan pada Lila, mereka mengetahui rahasia informasi yang tidak dimiliki mata-mata Dion, jadi itu adalah bagian penting. Lila berkedip, memahami perannya. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Dengan Lila di sini, tidak ada kemungkinan mereka berbohong. Baiklah, baiklah. Sudah cukup, Mei Ying bertepuk tangan. Tidak ada yang mengerti apa yang dipikirkan Dion dengan menempatkan wanita kekanak-kanakan yang bertanggung jawab atas hal ini, tapi inilah kenyataan mereka sekarang. Aku akan memberitahu kalian berdua beberapa informasi. Mei Ying berkata dengan ringan, terlalu menikmati kekuatannya. Tidak hanya ada banyak makhluk surgawi di sini yang jauh lebih kuat dari kalian berdua, kebetulan juga ada beberapa ahli formasi Dao, salah satunya berdiri di belakang kalian. Mei Ying menunjuk ke arah Amporae. Dia terkejut melihat wanita sekuat itu sehingga dia tidak ingat pernah masuk, tapi dia segera memanfaatkannya untuk keuntungannya. Hela dan Baldric gemetar kaget. Memalingkan kepala mereka ke arah Amporae, mereka tidak bisa menahan gemetar. Bahkan orang tua mereka tidak memberi mereka tekanan sebesar ini. Saat ini, kuadranmu akan terlibat dalam perang berdarah, yang dipicu oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Dewa Sejati Sacaro. Dia luar biasa, bukan? Mereka yang mengenal Mei Ying memutar matanya. Bukankah dia melapisinya agak tebal? Kamu berbohong, Baldric memanggil lagi. Dia tidak mau menerima semua ini. Mei Ying mengangkat bahu. Kamu mungkin tidak percaya padaku sekarang, tapi kamu akan percaya padaku suatu saat nanti. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1297 rusak. Jari Mei Ying berkedip, menghasilkan pelat susunan. Dengan sebuah pemikiran, sebuah gambar diproyeksikan keluar. Baldric dan Hela memucat saat mereka melihat gambar yang tampak seperti pakal yang membunuh anggota klan Gagak Mahkota Emas. Meskipun mereka belum pernah melihat pemuda yang meninggal secara pribadi. Ciri-ciri yang mengerikan dan penampilan yang jelek, ditambah dengan aura binatangnya yang unik, membuat dia tahu dengan pasti siapa orang tersebut. Bukan hanya dia anggota klan itu, dia juga anggota berpangkat tinggi. Mungkin bahkan pewaris mereka. Ini palsu. Baldric dan Hela berbicara secara bersamaan. Jelas itu palsu. Anda dapat menebaknya, dan saya tahu ini, tetapi aliansi klan 5 binatang tidak akan melakukannya. Mei Ying berkata sambil tersenyum ringan. Tuhan dan Juru Selamat kita, Dewa Sejati Sacaro adalah ahli jalan jiwa, memanipulasi batu giok jiwa yang dibangun oleh binatang buas adalah permainan anak-anak baginya. Apa yang harus dipahami tentang pemutaran ulang rangkaian manipulasi adalah bahwa para ahli dapat langsung mengetahui jika itu palsu. Hal ini karena mustahil bagi manusia untuk dengan sempurna meniru semua hukum yang membuat sesuatu menjadi nyata. Ini adalah alasan yang digunakan Dion selama turnamen dunia untuk membuktikan bahwa gadis-gadis klan Gap dan Ur curang dalam upaya membunuh Ri dan Madeline. Jadi, jika ini benar, mengapa Dion begitu yakin bahwa memalsukan gambar-gambar ini akan menipu aliansi binatang buas? Alasannya berasal dari distorsi waktu di sekitar tempat terjadinya peristiwa tersebut. Distorsi waktu begitu hebat di sekitar dunia mistik Sage Iblis sehingga proyeksi gambar ke batu giok jiwa akan terdistorsi tidak peduli apa yang terjadi. Akibatnya, undang-undang akan menjadi kacau dan sulit dibaca. Sehingga menjadikan tempat ini sebagai tempat yang sempurna untuk memalsukan gambaran tentang apa yang terjadi. Justru karena alasan inilah maka sulit untuk memahami keinginan dalam lengkungan waktu. Video yang diproyeksikan Mei Ying menunjukkan Dion membunuh Balor. Dion tidak dapat mengubah ini karena ada saksi mata atas kejadian tersebut. Namun, dia bisa membuat perubahan di tempat lain.
Pertama, Dion membuatnya tampak seperti dia mengenakan penyamaran yang tidak bisa dilihat oleh makhluk surgawi, tetapi ahli formasi Dao bisa. Hal ini membuatnya tampak seolah-olah dia adalah seorang pakal yang berpura-pura menjadi orang lain. Ini adalah sampul yang sempurna mengingat banyak dari mereka yang menonton adegan tersebut berspekulasi bahwa dia adalah seorang pakal juga. Apa yang membuat ini lebih sempurna adalah kenyataan bahwa pakal tidak dikenal karena kehebatan mereka di jalan jiwa. Sehingga semakin kecil kemungkinannya mereka mencurigai apa yang sebenarnya terjadi. Hal kedua yang dilakukan Dion adalah menyamarkan mayat di latar belakang. Itu sangat halus. Tapi dia membuat Zabia dan murid Ipsum semuanya terlihat seperti anggota klan Uidah dan pakal. Ini sungguh mengerikan. Aliansi binatang buas menyadari sepenuhnya bahwa Uidah hanya berjarak satu alam semesta dari Chaos Universe mereka. Selain itu, ketika mereka pergi untuk menjelajahi alam semesta itu di masa depan, mereka akan menemukannya benar-benar kosong karena Dion sudah lama memindahkan semua orang ke Solren Universe. Apa yang akan dipikirkan oleh aliansi binatang ketika mereka melihat ini? Mereka akan langsung berpikir bahwa mereka telah dipermainkan. Selama ini, Uidah hanya tinggal satu alam semesta lagi untuk memasuki jajaran klan Dewa Kaisar. Namun mereka tidak bisa mengalahkan satu alam semesta yang lemah saja. Siapapun akan curiga dengan masalah seperti itu. Pada saat itu, mereka akan percaya bahwa Uidah berpura-pura lemah untuk menyapu kuadran setelah membangun kekuatan mereka. Garis pemikiran ini hanya akan lebih masuk akal mengingat berapa banyak orang jenius yang menumpuk satu demi satu di klan mereka. Sesuatu yang diatur oleh tangan Dion. Ketika aliansi binatang menyadari bahwa ada anggota pakal yang terlibat juga, mereka akan percaya bahwa kedua klan telah membentuk aliansi untuk menghadapi klan Ragnar yang jauh lebih besar. Saat itu, apa yang akan mereka lakukan? Bukankah mereka akan mencari klan Ragnar untuk membentuk aliansi kedua? Lalu, apa yang akan terjadi setelah para Ragnar mengetahui apa yang terjadi? Bukankah mereka akan segera mengingat kembali informasi yang dikirimkan Hela kepada mereka tentang keberadaan menara epistemik? Mengapa tidak seperti Uidah dan Ragnar? Pakal tidak pernah mengirim siapapun ke alam semesta lain? Bagaimana mereka tiba-tiba melahirkan seorang jenius yang bisa mengalahkan Balor dalam satu serangan? Mengapa Uidah tiba-tiba mengeluarkan orang-orang jenius dari kiri dan kanan? Bukankah karena kedua klan itu memonopoli menara epistemik untuk diri mereka sendiri? Pada titik ini, para Ragnar yang telah kehilangan Loki dan Thor, dan tidak mendengar kabar apapun dari Hela selama hampir setengah dekade. Bukankah mereka akan merasa kekuatan yang mereka peroleh dengan susah payah mulai terlepas dari jari mereka? Mereka akan segera menyetujui aliansi dan bersiap berperang melawan Pakal dan Uidah. Bahkan jika di benak mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mereka masih akan memanfaatkan aliansi ini untuk mencari setiap gerbang dengan harapan menemukan lokasi sebenarnya dari menara epistemik. Mendengar hal ini, semua orang di ruangan itu memucat dan merasakan jantung mereka berdetak lambat. Semua kecuali Mei Ying yang sudah mengetahui rencana ini sejak lama dan Amporae yang tersenyum begitu cemerlang sehingga rasa bangga yang dia rasakan di hatinya terhadap suaminya praktis terwujud. Realitas, seorang pemuda, hanya dengan satu gerakan, memainkan 4 keberadaan kuno di telapak tangannya. Jadi, beritahu aku, kata Mei Ying sambil tersenyum ringan. Kamu ingin berada di sisi sejarah yang mana? Untuk salah satu dari kalian, Mei Ying memandang ke arah Hela, Anda memahami bahwa klan Anda adalah keberadaan yang keji. Tidak ada satu jiwa pun di sini yang tidak tahu bagaimana Anda mengorbankan jutaan bayi yang baru lahir hanya demi melindungi iman. Benih yang kamu hilangkan juga. Hela memucat, mengepalkan tinjunya dan tidak banyak bicara lagi. Dan di sisi lain, aku tahu kamu sadar bagaimana klan Uidahmu menghancurkan klan Gautama yang sudah lama bersekutu hanya demi kekuasaan. Kamu sendirilah yang harus disalahkan atas alasan mengapa kamu tertinggal di belakang Ragnars dan Pakal. Mei Ying melihat ke arah Alidor yang berdiri diam di sudut dengan tangan disilangkan. Tapi, mengingat fakta bahwa dia mencengkeram otot bisepnya dan menancapkan kukunya ke dalamnya. Jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melompat ke seberang ruangan dan membunuh Baldric di tempatnya duduk. Kami bisa membunuhmu di sini dan menguburmu bersama klanmu di masa depan. Atau, kamu bisa memberi kami informasi yang kami butuhkan sekarang dan memiliki peluang untuk menjadi makmur. Senyuman Mei Ying tiba-tiba terasa seperti datang dari dalam neraka. Seolah-olah dia meminta mereka untuk menandatangani jiwa mereka. Pilihan ada padamu. Lila menghela nafas sambil membaca ingatan mereka. Dengan rencana seperti ini, apakah kamu benar-benar membutuhkanku? Mereka sudah rusak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1298 yakin. Suara manis Mei Ying memenuhi ruangan istana bahkan saat mata ungu dan rambut hitam legamnya tampak berkilauan dengan cahaya dunia lain. Jika Dion ada di sini, dia akan segera mengenali ini sebagai kutukan. Mengapa dia membiarkan Mei Ying bertanggung jawab atas berbagai hal? Justru karena kemampuannya dalam mantra.
Charming adalah cabang kecil dan sulit dari Poison Master. Seseorang yang memahami cabang ini mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan fluktuasi suara dan cahaya di mata mereka. Bagi Mei Ying, yang telah memiliki pemahaman mendalam tentang Feng Shui dan energi alami dunia, kemampuan menawannya sebanding dengan kemampuan surgawi meskipun masih menjadi orang suci yang lebih rendah. Sama seperti sihir, Poison Master memahami jalur meridian tubuh. Satu-satunya perbedaan adalah sihir biasanya terletak pada yang sedangkan kutukan terletak pada yin. Jalur khusus yang Mei Ying gunakan sekarang terletak di mata. Di satu sisi, hal itu membuat mereka dapat digunakan hanya dengan pandangan, namun di sisi lain, itu sangat berbahaya karena sensitivitas jalur yang terletak di dalamnya. Sebenarnya, sekarang Lila ada di sini, kemampuan menawan ini tidak diperlukan lagi, tapi Mei Ying menyukai perasaan yang diberikan padanya. Hela menggigit bibirnya. Dia tidak menyukai klan Ragnornya, tapi ayahnya masih menjadi menteri klan mereka. Mustahil baginya untuk memaafkan dirinya sendiri jika dia adalah pendukung kematian ayahnya. Meskipun ayahnya menjualnya ke Main Royal Line, pilihan lain apa yang dia punya? Dia tidak bisa menyalahkan atau membencinya. Adapun Baldric, perlawanannya bahkan lebih sengit. Dia belum pernah menghadapi keluhan apapun di klannya. Meski dia curiga mereka telah meninggalkannya, itu semua hanyalah spekulasi. Kakak laki-laki. Drafil melangkah maju, melihat perjuangan kakak laki-lakinya. Sejak aku masih muda, aku mendengarkan kisah-kisah kehebatanmu. Kamu menjadi putra suci pertama sebagai orang suci tingkat menengah. Prestasi seperti itu hampir tak tertandingi sepanjang sejarah kita. Adik kecil ini menghormatimu. Drafil adalah orang yang berhati-hati, tapi itu tidak membuat kata-katanya menjadi kurang tulus. Sebenarnya, dia ingin membawa kakak laki-lakinya ini bersamanya dalam perjalanan ini. Sejujurnya, kakak, aku sudah lama iri padamu. Berlutut di tanah, dia meletakkan tangannya di bahu kakaknya. Aku belum pernah bertemu denganmu, tapi semua yang kulakukan, bahkan ketika aku menjadi putra esensi pertama yang masih muda, selalu dibandingkan denganmu. Meskipun ayah dan ibu berusaha menyembunyikannya, aku bisa melihat pantulan bayanganmu di mata mereka kapanpun. Mereka menatapku. Alis Baldric yang berkerut sedikit mereda saat mendengar ini. Namun, kakak, kamu memahami betapa kejamnya keluarga kami, dan kamu tahu berapa banyak anak dan istri yang dimiliki ayah kami. Ini melahirkan bakat, tidak ada yang salah dengan itu. Baldric berkata dengan serius. Mungkin, kata Drafil ringan. Tapi bukankah seharusnya sebuah keluarga yang telah mengorbankan segalanya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawamu selama ratusan tahun, akan memberimu imbalan alih-alih meludahi wajahmu? Perasaan tidak nyaman dan cemas menguasai Baldric. Apa maksudmu dengan itu? Apa yang terjadi? Drafil menghela nafas. Hampir setengah dekade yang lalu, ayah membatalkan pernikahanmu dengan Nina. Baldric merasa dunianya hancur saat kata-kata itu bergema di telinganya. Meskipun tidak mendapat dukungan Dion, saudari surgawi pertama mereka, Nina, masih menjadi wanita paling berbakat di klan mereka. Sama seperti Abraham, cahayanya adalah cahaya yang tidak dapat diatasi oleh sumber daya. Kamu, mata Baldric memerah. Bukan itu yang kamu pikirkan, kakak. Drafil menjelaskan. Dia tidak bertunangan denganku. Sekitar 15 tahun yang lalu, adik laki-laki kami yang lain lahir. Namanya Abraham. Bakatnya sangat mempesona bahkan dengan dukungan Dewa Sejati Sacharo, aku tidak bisa berharap untuk mengalahkannya. Dia, jika bukan karena puluhan tahun kultivasi yang saya miliki padanya, dia pasti sudah melampaui saya sejak lama. Tawa pahit keluar dari bibir Baldric. 15 tahun yang lalu, bukankah itu saat yang tepat dia berhenti menerima balasan dari keluarganya? Drafil menghela nafas sekali lagi. Bapak kami ingin mempertemukan Abraham dan Nina dalam pernikahan. Dengan bakat mereka, beliau berharap dapat melahirkan seorang anak dengan garis keturunan Uidah paling murni yang terlihat dalam beberapa 10.000 tahun. Kita memaksa saudara kandung untuk memperebutkan gelar putra dan putri pertama seolah-olah kekuasaanlah yang harus menentukan tempat seorang anak di hati orang tua. Kita adalah sebuah keluarga yang menikam kerabat kami sendiri demi kekuasaan. Kami adalah tipe keluarga yang membuang orang-orang yang bersedia menyerahkan nyawanya demi klan seperti kakak laki-laki. Jika kita bisa membuang darah dan daging kita sendiri dengan mudah, bagaimana klan ini layak dilindungi? Kakak, karena kamu menjalankan misi penting ini dari klan, kamu mengetahui rahasia informasi bahkan aku tidak memilikinya meskipun sudah lama meninggalkan klan. Meskipun kamu diperlakukan seperti penerus hampir sepanjang hidupmu, saya tidak pernah mendapat kesempatan karena sebelum saya bangkit, Abraham telah lahir. Namun, meski Abraham sudah berada di bawah kendali Dewa Sejati Sacharo, dia masih terlalu muda untuk bisa dipercaya oleh ayah untuk melakukan sesuatu yang penting. Hanya kamu yang bisa membantu kami sekarang. Drafil berkata dengan serius. Tawa pahit keluar dari bibir Baldric. Dia merasa seluruh dunianya runtuh. Apa tujuan hidupnya ini? Sebenarnya Baldric tidak akan mudah diyakinkan. Bahkan dengan mantra Mei Ying,
paling banyak mereka mendapat persetujuan atas kerjasamanya. Adapun Hela, dia berada dalam situasi yang sama, bukan karena dia tidak ingin bertindak melawan klannya, melainkan karena dia memiliki keraguan terhadap ayah dan benih kepercayaannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1299 diam-diam. Kamu tidak perlu khawatir tentang benih imanmu. Thor yang pendiam berbicara. Dion mampu memutus garis karmanya. Sebelum Dion koma dan bahkan setelahnya, Thor terpaksa mengabaikan kemampuan benih keyakinannya dan menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Namun, ini hanya karena jiwa Dion tersegel sehingga dia tidak dapat membantu Thor. Sekarang setelah jiwa Dion dibuka segelnya dan jiwanya telah mengalami perubahan kualitatif, dia mampu melakukan lebih dari sekadar klan Ragnar. Dengan bantuan harta karun dari 33 surga, mematahkan garis yang membelenggu Thor adalah hal yang sederhana. Kalau begitu, bisakah kamu menjamin keselamatan ayahku? Hela mau tidak mau bertanya. Kami hanya bisa menjamin bahwa kami tidak akan membunuhnya secara pribadi. Mengenai apakah dia selamat dari kekacauan perang, itu tergantung pada keberuntungannya. Alidor yang selama ini diam, angkat bicara. Dengan itu, Hela dan Baldric tidak punya pilihan selain mulai berbicara. Klan Ragnar mengendalikan 28 alam semesta. Kontrolnya sangat ketat sehingga tidak ada klan besar yang boleh berkembang di luar keluarga kita. Beberapa jam kemudian, giliran Baldric. Setelah Lila menunjukkan beberapa kali dia berbohong, dia hanya bisa melanjutkan dengan kebenaran, ekspresi pahit di wajahnya. Damaris berdiri dengan marah, matanya menyala-nyala. Aura drakoniknya membuat Marco Ricky dan Valet tanpa sadar menyusut ke belakang. Dua orang yang tampak tidak terpengaruh hanyalah Ryu kecil dan Giralda yang tersenyum pahit. Sekte Grand Templar yang begitu kecil berani memperlakukan kakak perempuanku seperti ini? Aku akan menghancurkan mereka. Raungan Damaris menutupi seluruh Sol Planet. Meskipun dia mengatakan ini secara tiba-tiba, kenyataannya dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Siapa di sekte kecil itu yang bisa menandingi kekuatannya? Dan kamu, bukankah kamu terlalu tidak berguna sebagai seorang laki-laki? Membiarkan adikku menderita hal seperti itu? Dia seharusnya sudah menjadi ahli Dao yang hebat sekarang. Tapi dia berada di tengah-tengah tempat sialan ini. Suaminya tidak bahkan seorang murid inti dari sekte ini juga? Kamu beruntung aku ada di sini dan bukan ayahku. Kalau tidak kamu sudah menjadi seonggok daging cincang. Damaris seperti singa betina yang marah. Dia benar-benar mempunyai setengah pikiran untuk menyerbu ke arah sekte Grand Templar sekarang dan menghancurkan mereka. Marco menunduk, tidak berani menjawab. Adapun Valet, dia tetap diam. Sejujurnya, dia sepenuhnya setuju dengan perkataan Damaris. Dia masih tidak mengerti sampai sekarang mengapa ibunya memilih pria yang tidak berguna seperti itu. Namun, pendiriannya terhadap topik tersebut melunak setelah menyaksikan kemajuan surgawi Delia. Adik tenanglah, meskipun sekte Grand Templar hampir tidak berada di peringkat 70-an, ada sesuatu yang aneh pada mereka. Aku merasa bahkan kamu pun tidak akan bisa menjatuhkan mereka dengan mudah. Setidaknya demi kepentingan Ryu kecil, biarkan saja masalahnya sekarang. Dia berkata dengan lembut. Wajah Damaris melembut. Dia berlutut di samping keponakan kecilnya, membelai rambut pirangnya dengan ekspresi penuh kasih. Bibimu ini minta maaf. Mata besar Ryu yang berair berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisu seumur hidupnya, bahkan ibunya tidak pernah mendengar dia mengucapkan sepatah kata pun. Tapi, ini justru semakin membuat hati Damaris patah. Apa maksudmu mereka tidak normal? Berapa banyak rahasia yang dimiliki sekte seperti itu? Sambil menggendong keponakannya, Damaris kembali duduk. Bukankah bajingan kecil itu menyelamatkanmu? Apa menurutmu aku juga lebih buruk dari dia? Giralda terkikik melihat mulut toilet adik perempuannya. Kamu juga ingin bertengkar dengan dewa sejati Sacharo? Apa yang dia lakukan hingga menyinggung perasaanmu? Damaris mendengus. Aku akan menghajarnya dengan baik saat aku bertemu dengannya lagi. Berani berpikir dia bisa mengalahkanku sebagai orang suci, sungguh bodoh. Jika Dion mendengar ini, dia mungkin akan batuk darah karena marah. Sejak kapan dia pernah menyatakan hal seperti itu? Bukankah adik perempuan dan laki-lakinya yang mengucapkan kata-kata itu? Bagaimana dia bisa disalahkan? Sekte Grand Templar memiliki kemampuan luar biasa dalam memelihara binatang dan mereka memiliki dunia mistik meskipun sekte tersebut sangat lemah. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang mereka. Kakak perempuan, kamu menjadi lemah. Apa yang terjadi dengan dewa sejati Giralda? Takut pada binatang buas kecil dan dunia mistik yang sangat sedikit. Giralda mengangkat bahu. Sulit untuk dijelaskan. Tapi, saya yakin master sekte mereka saat ini menyembunyikan kultivasi aslinya. Jika bukan ini masalahnya, saya ragu saya atau dewa sejati Sacharo bisa keluar tanpa cedera. Selain itu, Anda tidak boleh meremehkan dewa sejati Sacharo. Setidaknya, pemahamannya jauh melebihi pemahamanmu. Kakak, kamu mencoba membuatku marah, bukan? Damaris cemberut. Kapan kamu pulang? Giralda menghela nafas.
dia mengulurkan tangan dan mengusap rambut hitam Valet yang tergerai. Setidaknya, Valet tidak menjauh seperti biasanya. Untuk saat ini, saya hanya ingin bersama keluarga dan berkultivasi dengan tenang. Saya sudah terlalu lama mengecewakan putri saya harus berada di sisinya. Dewa sejati Giralda tidak akan muncul dalam waktu lama. Beberapa minggu kemudian, bayi-bayi binatang buas itu keluar dari ruang pelatihan pribadi mereka dan menemukan Dion sedang dalam meditasi mendalam. Jika bukan karena darah yang sekarang melapisi singgasana yang dia duduki dan pakaian yang dia kenakan, orang tidak akan bisa menebak bahwa dia mengalami kesulitan apapun. Entah bagaimana, Madeline, yang masih dalam pelukannya, tidak setetes pun cairan ini menempel padanya. Sebaliknya, dia tidur dengan nyenyak. Kesehatannya sekali lagi membaik dan sepertinya dia baru pulih sepenuhnya sekitar setengah tahun lagi. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak dalam jumlah yang hampir berlebihan, sehingga dia menjadi jenius Orde ke-12. Dion sudah punya rencana bagaimana mendistribusikan pil penentang surga ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1300 kurus. Pertama, Zabia dan murid Ipsum termasuk prioritas utama. Setelah berlatih dengan Demon Sage selama ratusan tahun, mereka hampir menembus ranah formasi Dao dan hanya membutuhkan sedikit dorongan. Hanya dalam 10 tahun, Dion akan mendapatkan 6 pilar baru untuk kerajaannya. Dengan pil ini, dia dapat menjamin bahwa murid Ipsum akan menjadi ahli Dao kelas 2, sementara Zabia, yang dijadwalkan untuk melakukan terobosan sebagai jenius kelas 1 akan mencapai kondisi yang hampir sempurna. Lalu, tentu saja, ada istrinya. Dion tidak dapat membayangkan kekuatan apa yang akan memperoleh Amporae dengan salah satu pil ini. Juga, jika Clara meminum salah satu pil ini, nilai meridiannya akan meroket. Biarpun tidak langsung menembus kelas 1, pasti akan mencapai kelas 2. Dengan ini, dia akhirnya bisa melakukan terobosan ke alam surga. Dion juga ingin memberikan satu pil untuk semua jenderal iblisnya, tapi itu tidak realistis. Sekarang jumlahnya lebih dari 3.000, tetapi hanya ada 1.000 pil. Jadi, Dion hanya bisa menguatkan hatinya dan memutuskan untuk memulai dengan yang paling berbakat di antara mereka. 10 komandannya, Gelia, Graeya, Halaena, Kaeda, Maaleshira, Arehel, Yasin, Itere, Kuornos dan Celebon, semuanya adalah dewa sejati palsu. Namun, perlu dicatat bahwa 10 orang ini dipilih selama kampanye pertama Dion. Saat itu, karena gerbang bumi adalah gerbang esensi, dia tidak bisa membawa Jenderal Saint Demon bersamanya. Jadi, wakil komandan saat ini adalah pengumpul esensi saat itu. Selain mereka, ada juga 10 orang lain yang pernah menjadi orang suci pada saat itu dan sama-sama berbakat. Dengan demikian, ke-20 dewa sejati palsu itu akan menjadi prioritas pertama. Setelah itu, Dion akan memainkannya dengan telinga. Catatan penulis, 10 wakil komandan ini dimulai pada buku ketiga selama kampanye pertama Dion. Sepanjang novel ini, saya telah menyebutkan 1 atau 2 sekaligus di sana-sini. Jangan khawatir, saya tidak berharap Anda mengingat semua nama mereka, bahkan saya memerlukan catatan saya agar tetap rapi. Kapanpun mereka berbicara, saya akan mengingatkan Anda siapa mereka. Lalu ada adik laki-laki dan perempuan. Dia juga kemungkinan akan menyisihkan sebagian sebagai hadiah untuk berbagai murid sekolah. Semua ini mengatakan, Dion tahu dia harus memperhatikan waktu yang dia pilih. Ini karena kemungkinan besar mereka akan lumpuh selama beberapa bulan seperti Madeline. Akan sangat tragis jika dia membagikan semuanya sekaligus hanya agar dia dibiarkan tanpa dukungan yang berbadan sehat. Tidakkah kehadiran kakak terasa sedikit pingsan bagimu? Bibi tiba-tiba bertanya. Tidak perlu khawatir, Yang dan Yin kecil muncul dari udara tipis, muncul di salah satu bahu Dion. Apa yang telah terjadi? Kakak Dion memasuki dunia konstitusinya lagi. Tapi, kali ini, dia mendapatkan kendali lebih besar. Dia hanya mengirimkan sekitar 10% dari dirinya. Yin kecil menjelaskan. Pertama kali Dion memasuki dunia konstitusinya, seluruh tubuhnya dikirim secara paksa. Sayangnya, aturan di dalam dunia konstitusi berbeda dengan aturan di luar. Saat berada di luar dunia konstitusi, Dion dapat menggunakannya sebagai semacam ruang penyimpanan aspek konstitusi yang belum dapat ia kendalikan. Contohnya, saat dia memasuki alam sutra perunggu, dia seharusnya langsung mempunyai berat 1 miliar jin. Namun, ia mampu menyimpan beban ini dalam dunia konstitusinya. Namun, saat dia memasuki dunia ini, aturannya berbeda. Jika dia ingin menyimpan berat badannya, dia terpaksa meninggalkan aspek dirinya di dunia nyata ini. Artinya, hanya 10% Dion yang masuk ke dunia konstitusi Titan, sedangkan 90% sisanya tetap di sana. Inilah mengapa kehadirannya terasa samar bagi Bibi. Tapi bukankah itu buruk? Bibi berkata dengan cemas. Jika kakak memasuki dunia yang berbahaya dengan hanya 10% dari kekuatannya, dia akan berada dalam bahaya. Untungnya, hal itu tidak terjadi.
Apa yang tertinggal di sini hanyalah aspek dari potensinya yang belum dia manfaatkan. Dia masih memiliki semua kecakapan bertarungnya saat ini. Bayi-bayi binatang itu menghela nafas lega. Pada saat ini, seperti yang dijelaskan oleh si kembar hamster, Dion telah memasuki dunia konstitusinya. Sebagai imbalan karena tidak dapat membawa apapun kembali atau masuk bersamanya, ia mampu meninggalkan beban tersembunyi dari konstitusinya. Ketika Dion menyadari bahwa inilah harganya, dia tersenyum pahit, tetapi menerimanya. Jika dia membawa seluruh beban tubuhnya ke sini, dia bahkan tidak akan bisa bergerak. Meski begitu, dia membuat catatan mental untuk mengambil sebanyak yang dia bisa setelah dia mencapai puncak alam sutra perunggu tepat sebelum dia menerobos ke alam sutra perak. Atau dia akan mendapati dirinya berada dalam kesulitan yang sama lagi. Melihat sekeliling, akhirnya mampu berdiri dengan kedua kakinya sendiri, dia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat familiar. Hanya sekitar 10 kaki jauhnya, sarang burung banteng yang tersembunyi dapat terlihat. Perasaan ilahi Dion meluas keluar. Sama seperti sebelumnya, itu sangat dibatasi hanya 10% dari kemampuan aslinya, bahkan lebih rendah dari Golden Flame Mystical World. Tapi, bagi Dion, jaraknya masih 20.000 km. Tampaknya dalam ketidakhadirannya, namun burung banteng akhirnya melahirkan anak-anaknya. Berbeda dengan ibu mereka, keempat anak ini berdiri dengan posisi merangkak, bukan berpasangan. Tampaknya ayah mereka tidak sama persis dengan ibu mereka, tapi mungkin itulah yang terbaik bagi dunia. Jika burung banteng ini adalah spesies tersendiri, masa depan dunia ini akan dikuasai oleh binatang jelek ini. Anak-anak tersebut memiliki tubuh ramping hitam, dan mereka memperoleh tanduk dari sisi ibu mereka serta kepalanya yang terlalu besar. Namun, mereka kembali menyeimbangkan diri dengan lebih baik dengan 4 kaki dibandingkan dengan 2 kaki. Kelihatannya mereka cukup kurus. Dion berada pada dirinya sendiri. Tapi, ketika dia mengingat kembali tumpukan kotoran binatang, dia mengerti bahwa itu pasti disimpan oleh ibu mereka untuk mengasuh mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.